gini Pak Lex, pertanyaannya keraguan-raguan juga tampak misalnya kerasnya kepada Pak Jokowi tapi tidak ke Pak Prabowo gitu. Yang seolah-olah yang Pak Prabowo ini ya juga korban dari hal ini gitu kayaknya gitu ya. Bukan bukan saksi pelaku ya, Iya, saksi korban bukan ya. bagian dari kita gitu kan. Pak Lex menangkap itu juga nggak bahwa pesannya ke Pak Jokowi tapi bukan ke Pak Prabowo gitu. Dan apakah mungkin tuh secara politik Pak pesan tuh bisa dibedain apa Pak Nah, itu Prabowo dan pertanyaan yang baru Jokowi? lagi itu tapi sebenarnya yang itu dulu Pak. Pertanyaan pertama ya, kalau kita dengar itu secara letterlock harafiah benar. Seolah-olah nembaknya Jokowi, Prabowo nggak ditembak. Kenapa? Kalau dia tembak dua-duanya ambruk, dia nggak berani. Jadi udah satu aja yang ditembak. Kalau dua-duanya ya susah dong, melawan kekuatan sangat besar. Ya kan? Dan mereka akan bersatu. Nah ini kan diharapkan mereka akan pecah. Oke. Ya, jadi logikanya aja, saya pakai logika, they are not strong enough to fight both of them gitu loh. Tapi satu kuat, Satu one of them. ya mungkin gitu loh, karena udah kekuasaan juga udah hampir nggak ada gitu kan. Dia pikirnya kan begitu. Oke. Oh karena Pak Jokowinya dianggap udah fade away, jadi ya udah ini aja kita jadikan. Ya anggapannya Samsak. begitu. Tetapi ya kalau saya lihat memang Jokowi akan habis masa kekuasaannya Oktober ya. Tapi Jokowi itu jangan pernah underestimate dia. Ya. Dari segi popularitas di antara pemimpin yang sekarang kan Jokowi paling tinggi. Dia akan maintain popularitas itu. Beda dengan Megawati dulu 99 populer banget. Sampai saya bilang nggak ada yang berani lawan Megawati head to head pemilu. Tapi hanya one term kalah dia. Karena tidak di-maintain popularitas itu. Menjauh. Nah, satu-satunya pemimpin yang jadi presiden yang nggak punya partai, walaupun jalannya zigzag kayak apa, ya Jokowi. Sekarang modal politiknya Jokowi, modal politiknya Mega, modal politiknya Prabowo. Ya, equity-nya, political equity-nya siapa yang paling besar? Itu aja. Kalau Prabowo tentu besar karena ada kekuasaan. Tinggal beliau saya harapkan membangun legacy yang baru. Ya, berani nggak gitu loh. Misalnya memberantas korupsi, ya kan? Itu create legacy lah. Karena dia semuanya udah punya. Bintang udah 4, yang bintang 5 kan cuman Pak Harto, Pak Nas sama Sudirman. Lalu harta juga Prabowo nggak kekurangan. Semua udah punya. Tinggal legacy aja dia harus membangun. Nah itu menjadi political modal politiknya dia. Tapi mungkin nggak seperti yang Budi bilang tadi Pak? Yang mana itu? Untuk satu aja diserang tanpa ini satu tubuh atau emang dua orang yang berbeda menurut Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini sehingga bisa diserang salah satunya kalau kata Budi tadi. Atau nih kalau nyerang Pak Prabowo sama kayak nyerang Pak Jokowi dan begitu sebaliknya. Walaupun kita lihat banyak yang nyerang Pak Jokowi hari ini, tapi nggak ada anak buahnya atau orang Pak Prabowo yang belain juga kayaknya. Gitu. Ya memang saya kira kalau tidak di politik kalau nggak ada keuntungan nggak usah dibelain gitu loh. Ya kan di politik itu kuasa untung, kalau nggak untung ya nggak usah dibelain. Hanya jargon-jargon aja. Kalau uang cilik tuh hanya jargon. Benar belain uang cilik kan nggak juga, ya kan? Nah Jokowi dianggap sudah mau hilang kekuasaannya, tinggal semua ada di Prabowo-nya. Prabowo ada pilihan antara Megawati apa Jokowi. Dia harus milih, nggak bisa dua-duanya kan? Ya dua-duanya udah irreconcilable. Nggak bisa direconcile lagi, jadi udah putus lah, ya. Nah kalau Pak Jokowi, saya kira walaupun dia tidak berkuasa,
dia masih memainkan kartu-kartu modal politik yang dia miliki. Saya nggak tahu apa, tapi pengalaman dulu dari wali kota bisa jadi gubernur, jadi presiden kan, itu bukan hanya mendapatkan blessing tiket dari partai politik, tapi memenangkan pilihan rakyat juga kan. Ya, itu yang mungkin in term of kekuasaan enggak. Nah, tinggal Prabowo nih. Prabowo bagaimana menghargai Jokowi? Valuationnya gimana nih? Ya kan? Apakah dalam kampanye kan continuation dari Jokowi? Kan janji kampanyenya kan seperti itu, maka dia juga secara fakta terpilih kan. Jadi apakah Prabowo meninggalkan Jokowi atau memilih Megawati atau sebaliknya? Nah, saya kira Prabowo itu banyak belajar dari Pak Jokowi. Kita lihat dia juga udah mulai humble, ya kan? Udah militeristiknya udah tidak terlalu kelihatan lagi, ya kan? Lu kan ngelihat Jokowi. Masa sih Pak? Oh, kalau kumpul tentara kelihatan militer. Oh Pak. iya, Ya. iya. Kalau enggak. Nah, saya juga melihat mungkin kita ganti-gantian nih. Reformasi bagian sipil, Gus Dur Mega. Ganti SBY militer. Ganti lagi sipil, Jokowi. Ganti lagi militer lagi nih. Nah, diharapkan mungkin oleh rakyat pemilih bahwa yang militer itu tegas. Jangan nggak tegas, kalah sama civilian. Ya, tegas tapi kadang-kadang harus mengambil keputusan yang berani, tidak populis, tapi demi kepentingan rakyat gitu loh. Kalau enggak ya misalnya rakyat nggak seneng nggak berani gitu loh. Apalagi Prabowo sudah memiliki semuanya, tinggal legasinya aja, dan dia bisa minta tim dengan. Kalau Anda saya tanya lebih baik Anda jadi Prabowo, lebih baik pilih ikut Mega apa Jokowi? Ya kan? Pilih yang mana? Emang partai Mega besar, tapi kan itu berubah-ubah, dinamis. Apalagi kalau di PDIP teknokratiknya agak kurang gitu loh. Semuanya hanya diharapkan memahami perasaan Ibu Mega. Nah,